Oke. Nah, kira-kira dari tugas yang di LUNIB yang for this itu, yang untuk poin keempat, ya, untuk menentukan topik akuntansi yang di dalamnya membahas mengenai cross-sectional dan time series. Nah, dari sini kalian masih kebingungan nggak untuk mencari topiknya gitu? Tri gimana, Tri? Kalau terima lebih carinya lebih ke persediaan. Jadi Persediaan, iya, terlintasnya top, persediaan. topiknya tentang permasalahan tentang di persediaan gitu. Iya. Kalau oke, kalau Hariman gimana kemarin pas nyari topiknya? Yang Lebih berkaitan dengan cross-sectional ya sama time series. Kenapa? Gimana? lebih ke buka-buka jurnal, Bu, baca abstraknya, terus dari judulnya juga yang analisis perbandingan rasio perusahaan, gitu sih yang nangkapnya. Oke, nanti saya sebelum. Oke, kalau Hilda gimana Hil? Bila kan belum ngerti ya Bu yang itunya Ya, kan mm-mm. penjelasannya. Nah, untuk Mm-mm. topiknya lihat-lihat nyari di Google Mm-mm. gitu. Terus nemu ada kayak perkembangan nilai tukar dolar kayak gitu. Oh gitu. Coba nanti saya lihat ya. Nanti apa? Ini saya lagi buka sih for this-nya ada tentang analisis kinerja keuangan gitu ya. Terus jadi topiknya ada data perkembangan nilai tukar dolar terhadap euro Eropa gitu ya. Terus ini ada membandingkan profitabilitas atau bank-bank di Indonesia pada tahun terakhir. Nah, nanti kita bahas ya. Maksudnya kita harus tahu dulu pengertian dari cross-sectional dan time series-nya biar kalian pada saat nanti menentukan topik ya, itu udah tahu gitu. Oh, ini topik ini tuh cross-sectional-nya di sininya gitu ya. Oh, kok topik ini tuh atau judul ini tuh time series-nya tuh yang ini gitu loh. Jadi nggak salah lagi untuk apa mengklasifikasikan antara cross sectional dan juga time series. Oke. Kalau Fitya sendiri gimana Fit? Fit ya, bisa dengar nggak suara saya? Kemarin Gimana? nyarinya di jurnal, Bu. Dari jurnal yang kemarin kamu kirim itu yang lengkap itu ya, yang Iya, apa Bu. sampai ke isi-isinya ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, Iya, jadi Bu. sebelum kita membahas lebih dalam mengenai cross-sectional dan time series, nah di sini teman-teman harus tahu dulu ya definisi dan mungkin saya kasih contoh yang konkretnya ya gitu di dalam apa topik akuntansi gitu biar kalian lebih memahami lagi. Oke, kalau gitu saya izin untuk share screen. Bentar ya. Materi udah di-share di Unibi ya, udah ada belum? Udah ada, Bu. Udah. Kalau presensi udah, belum. Kalau presensi udah isi kan? Udah, Bu. Aman. Oke, Iya, Bu. sip. Jangan ada yang lupa ya. Soalnya kalau lupa, ya sama saya suka di presensi Gila telat. manual gitu. Kenapa? Ada yang telat? Gila telat. Ya. Ya udah, apa nanti diganti aja ke present sama saya. Yang penting ada di sini ya. Oke, udah muncul belum untuk ininya materinya? Sudah Sudah, Bu. Bu. Oke, Iya, Bu. nah ini adalah analisis metode cross-sectional dan juga time series ya. Nah, yang pertama di sini kalian dalam laporan keuangan ini pasti kalau ngomongin metode cross-sectional dan time series itu pasti kita ada dan sangat berkaitan dengan yang namanya laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan pada saat kalian nanti akan menganalisis atau kalian akan melakukan penelitian ya atau melakukan tugas akhir nanti skripsi. Nah, di sini pasti kalian akan menggunakan data sekunder, ya. Data sekunder ini bentuknya adalah laporan keuangan. Kan data itu ada dua ya. Ada yang tahu nggak data apa dan apa? Ada yang pernah tahu ada data sekunder dan data apa lawannya? Primer, Bu. Primer ya. Nah, data sekunder itu kalau di akuntansi atau di penelitian kuantitatif atau yang berkaitan dengan angka itu adalah contohnya laporan keuangan atau mungkin kalau sekarang ada yang namanya apa sustainability report ya atau laporan tahunan, annual report atau laporan CSR ya, macam-macam. Nah, dalam menganalisa laporan keuangan ini ada dua teknik yang akan kalian gunakan. Yang pertama adalah teknik apa? Cross seksional ya. Yang kedua metodenya apa? Time
Time series. series. Nah, dalam cross seksional ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada yang namanya laporan common size. Yang kedua itu adalah analisis rasio keuangan. Di mana kalau analisis rasio keuangan kita udah pernah pelajari di pertemuan sebelum UTS ya. Kayak rasio apa yang kalian tahu? Jenis-jenis rasio itu? Ayo Rasio dibuka. likuiditas, Solvabilitas, Likuiditas, profitabilitas. solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, kan gitu ya. Nilai pasar, rasio pertumbuhan, kan gitu. Nah, itu adalah bagian dari cross seksional. Nah, kalau untuk di time series, di sini ada 3. Yang pertama itu ada laporan kecenderungan, yang kedua adalah analisis rasio keuangan, dan yang ketiga adalah pengukuran variabilitas. Nanti ini semua akan kita bahas di slide selanjutnya, ya. Selanjutnya ada laporan common size. Nah, ini bentuk atau bagian dari yang mana tadi tekniknya? Cross sectional atau time series? Cross seksional. Cross sectional ya. Oke, jadi laporan common size itu apa? Kalian udah pernah dengar sebelumnya atau baru pertama kali dengar istilah ini? Hilda baru pertama kali. Baru, kayaknya baru semua ya. Nah, jadi laporan common size atau common size financial statement itu adalah bentuk laporan yang penjelasannya terjelaskan dari sisi persentase. Sebenarnya ini udah pernah saya bahas waktu di awal pertemuan ya, masih ingat nggak? Ada yang namanya laporan persentase. Nah, jadi nanti bentuknya kalau kalian menghitung itu pasti satuannya adalah persentase, gitu ya. Nah, jadi untuk laporan common size ini dia merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam mengukur apa? Proporsi dari masing-masing akun. Kan kalau di laporan keuangan ada akun-akunnya ya. Ada kas, ya nggak? Di aset ada setara kas, ada hutang dagang, ada hutang wesel, kan gitu ya. Ada modal. Nah, itu namanya adalah akun atau masing-masing pos. Ya. Nah, jadi nanti kalian bisa mengukur berapa persen sih aset dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan gitu loh. Ya, jadi nanti biasanya ada di laporan neraca untuk persentase itu, ada di laba rugi, ada di arus kas. Jadi kemungkinan ada 3 laporan yang akan kalian gunakan untuk perhitungan di laporan common size ya. Nah, jadi laporan common size adalah laporan keuangan yang terstandarisasi yang menyajikan seluruh akun dalam bentuk apa? Persentase. Persentase ya. Jadi nanti bentuknya persentase, bukan bentuknya kali atau bukan bentuknya desimal gitu ya, tapi persentase. Jadi nanti kalian memproporsikan, membobotkan berapa sih persentasenya kan gitu ya. Untuk misalkan kalian pengen tahu aset atau kas kita itu berapa persen sih dari total asetnya. Nah, itu nanti kalian harus persentasekan ya gitu. Itu laporan common size pengertiannya. Lalu yang keempat, ya, tujuan dari common size itu apa sih? Untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing akun. Terhadap masing-masing aset, liabilitas serta ekuitasnya dan untuk mengetahui bagaimana struktur modal serta komposisi biaya terhadap penjualan. Berarti ini semua itu ada di mana nih aset, liabilitas, ekuitas itu di mana kira-kira? Neraca. Neraca ya. Kalau yang biaya dan penjualan itu di mana? Laba rugi. Laba rugi. Jadi tujuannya ya tadi ya untuk mengetahui persentase dari masing-masing asetnya berapa, liabilitas berapa, ekuitas berapa, biaya penjualan termasuk juga arus kas ya. Tapi arus kas biasanya jarang untuk dihitung persentasenya ya gitu dan jarang digunakan sebagai formula di dalam analisis rasio keuangan ya yang udah kita pelajari rumus-rumusnya di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada definisi analisis cross-seksional ya. Nah, kalau tadi kita bahas common size, sekarang kita bahas cross-seksional. Apa sih analisis cross-seksional itu? Ya, boleh dibacain sama Tri dulu ya. Analisis cross-sectional adalah melakukan suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan terhadap suatu hasil hubungan, terutama hitungan dalam bentuk rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis, atau perbandingan antara satu entitas dengan entitas lain pada titik waktu yang sama. Oke, jadi
Cross-sectional itu adalah kalian melakukan suatu teknik analisis dengan melakukan perbandingan. Jadi kalian meng-compare ya atau membandingkan ya. Yang pertama itu bisa hubungan ya, dan juga hubungannya itu nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk hitungan ya atau rasio. Antara siapa? Antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tapi yang dalam ruang lingkup yang apa? Yang sejenis. Biasanya kalau istilah sejenis itu kayak misalkan suka dengan sesama lawan jenis ya gitu. Namanya apa? Tahu nggak istilahnya? Ih, kamu kok suka sama lawan jenis sih, kok lawan jenis, kok kamu suka sama sesama ini sih gitu kan ya. Misalkan dia laki-laki gitu, suka sama laki-laki lagi. Apa tuh namanya tuh? LGBT, Bu. LGBT itu mah komunitasnya bukan sih. LGBT mah ya biasanya kalau kayak suka sama satu jenis itu atau dalam ruang lingkup yang sejenis namanya homogen kan gitu ya. Isi itu homo kan gitu ya. Berarti kan laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, ini namanya ada homogen, ada heterogen kan gitu ya. Nah, berarti dalam cross-sectional ini artinya atau singkatnya kalian itu di sini membandingkan antara ya satu perusahaan dengan perusahaan lain tapi yang ruang lingkupnya sejenis atau sama ya. Contoh, misalkan kalian pengen nih meneliti harga saham ya. Kalian pengen meneliti harga saham di sektor misalkan pertambangan gitu ya. Karena pertambangan tuh katanya dari labanya sangat mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kalian pengen tahu ya di 5 tahun terakhir ini tuh bener nggak sih harga saham pertambangan itu mengalami kenaikan kan gitu ya dengan laba yang tinggi. Nah, di sini dalam cross-sectionalnya itu berarti kalian adalah meneliti sektor apa tadi? Sektor pertambangan gitu ya. Nah, sektor pertambangan di sini kalau kalian lihat di Bursa Efek, makanya kemarin di Fordis itu kan saya suruh tugasin ya, coba cari perusahaan-perusahaan yang atau sektor-sektor yang termasuk ke dalam terdaftar di Bursa Efek gitu. Nah, nanti kalian cari, oh pertambangan nih, berarti saya fokusnya mau ke sektor pertambangan. Nah, di sektor pertambangan itu ada berapa perusahaan ya? Kan kalian nggak tahu kan ada berapa perusahaan. Nah, kalian ceklah di mana? Di Bursa Efek itu gitu. Oh, ternyata yang tercatat gitu ya adalah 47 perusahaan. Oh, berarti ini yang harus saya teliti atau ini yang dijadikan sampel ya perusahaan yang akan saya analisis gitu. Jadi artinya kalian nggak bisa membandingkan sektor perusahaan ya sektor pertambangan dengan sektor otomotif misalkan. Karena dari ruang lingkup bisnisnya juga udah berbeda ya, gitu. Nggak bisa disamakan atau nggak bisa dibandingkan. Jadi laporan keuangan itu bisa dibandingkan kalau ya sama dengan perusahaan yang sejenis. Misalkan manufaktur ya di makanan dan minuman ya kita bandingkan dengan perusahaan yang ada di makanan dan minuman juga. Nggak bisa manufaktur kita bandingkan dengan pertambangan gitu ya. Jadi istilahnya membandingkan antara satu entitas dengan entitas yang lain, di mana entitasnya harus yang sejenis. Itu definisi dari cross-sectional ya gitu. Gimana? Sampai sini bisa diikutin nggak untuk cross-sectional itu? Jadi gimana kesimpulannya ya? Gimana kesimpulannya Fitya, coba bisa dengar kan suara saya? Fit? Oh, gimana kesimpulannya? Hilda, gimana Hil? Jadi yang dapat Hilda pahami mengenai analisis cross seksional ini, Jangan jadi ini, jangan cross seksi, nanti nggak beres. Cross seksional. cross seksional Nah, ini suatu perbandingan analisis perbandingan dari antara entitas yang satu dengan entitas yang lain, tapi yang sama jenisnya gitu.
yang sama jenisnya ya. Jadi nggak, kalau misalkan Kak Hilda mau mendalami atau menganalisis sektor otomotif, ya kamu harus tahu otomotif itu tuh ada berapa perusahaan gitu kan ya yang terdaftar di sektor otomotif. Nah, itu yang kamu bandingkan antara misalkan Astra dengan Honda misalkan ya gitu. Itu yang dibandingkan. Kalau misalkan di sektor makanan, oh berarti Indofood dengan Wings Food misalkan gitu. Jadi nggak bisa Indofood dengan Adaro batubara, ya nggak akan cocok ya gitu. Karena tidak bisa dibandingkan kalau tidak sejenis gitu ya. Contoh dari cross sectional. Oke, selanjutnya dalam laporan keuangan persentase atau common size tadi dari awal. Nah, di sini ada 3 bentuk. Ada bentuk apa aja? Hariman bisa baca nggak atau nggak bisa? Lemes. Bisa Ibu. Oh, bisa. Kalau bisa, maksudnya kalau lemes takutnya saya nyuruh baca kan bisa ini gitu ya. Kalau masih kuat, boleh dibacain ya. Ya Bu. Jadi laporan keuangan persentase atau common size statement terlihat dalam 3 bentuk, yaitu 1, common size balance sheet, yaitu laporan neraca persentase. Ini menyajikan setiap akun sebagai persentase dari total aset. Lalu kedua ada common size income statement, laporan laba rugi persentase. Ini lebih menyajikan setiap akun sebagai persentase terhadap total penjualan. Dan yang terakhir ada common size cash flow atau laporan arus kas persentase. Oke, jadi tadi di awal saya udah bilang ya, untuk yang laporan common size itu kita gunakan dalam laporan keuangan itu ada 3 ya. Sebetulnya kalau kita pahami, ada berapa sih laporan keuangan yang kalian ketahui sampai sekarang? Jenisnya ada berapa? Ya 5. 5. Sebenarnya kalau dari PSAK ada 6 ya. Cuman yang 6 ini opsional. Jadi yang wajib itu ada 5 ya. Ada neraca, laba rugi, arus kas, ekuitas, dan yang terakhir apa? CALK. CALK ya. Nah, jadi dari kelima ini untuk yang laporan common size atau laporan keuangan persentase itu kita hanya fokus kepada 3 laporan keuangan. Ada balance sheet atau neraca ya, ada juga income statement atau laba rugi, dan yang terakhir ada cash flow atau arus kas. Nah, kalau common size balance sheet atau neraca, berarti di sini nanti kalian harus menghitung dan menyajikan setiap akun sebagai persentase dari total aset. Ya, total aset, total liabilitas, total ekuitas gitu ya. Nah, kalau yang income statement atau laporan laba rugi, nanti kalian menyajikan setiap akun sebagai persentase terhadap total penjualan atau sales, net sales-nya ya. Yang cash flow di sini kalian nanti menyajikan setiap akun sebagai persentase terhadap masing-masing arus kasnya. Kan kalau cash flow ada berapa? Ininya arus kas itu jenisnya Ada ada yang 3. tahu? 3. Arus kas dari aktivitas operasi, Yes. arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas investasi atau investing, financing, sama operating. Kan gitu ya? Ini mah pengantar akuntansi, pasti masih inget dong ya. Gitu. Nah, ini jadi jenis dari laporan common size. Oke, di sini ada tujuan dari analisis cross-seksional. Oke ya, tujuannya untuk apa sih? Nah, di sini kalau misalkan si perusahaan ini akan melakukan kombinasi bisnis, ya. Contohnya apa kombinasi bisnis? Coba ada yang masih ingat nggak? Yang pernah belajar kali? Merger. Merger, ada Akuisisi. akuisisi, ada apa lagi? Konsolidasi. Konsolidasi. Nah, jadi di sini untuk menilai kalau perusahaan itu mau dilakukan suatu merger atau akuisisi. Nah, laporan keuangan itu kita harus lakukan penilaian apakah dia under value di bawah nilai pasar atau dia over value dari target apa yang akan di merger atau di akuisisinya ya. Terus yang selanjutnya sebagai evaluasi kinerja untuk manajemen untuk melakukan forecasting atau peramalan apakah bisa going concern atau enggak perusahaannya ya, gitu. Dan yang terakhir ini adalah kebijakan untuk mengetahui profit ya, atau nanti berkaitan dengan pajak ya, gitu. Karena kan pajak itu nanti dihitung dari laba perusahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ini udah ya. Nah, mungkin tambahannya kalau yang untuk analisis cross-seksional, nanti kalian itu bisa lihat perusahaan yang sejenis, itu dari mana? Daftar perusahaan yang sudah go public. Ada yang tahu artinya go public itu apa? Kalau Udah di di bursa saham. udah listing ya, artinya Iya. udah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Kalau di Indonesia kita punya BEI. Nah, kalau di luar negeri juga ada ya. Di New York namanya New York Stock Exchange atau Bursa Efek New York. Di India juga ada India Stock Exchange. Di Jepang juga ada ya, Jepang Stock Exchange ya. Jadi masing-masing negara itu punya bursa efeknya ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di website dari BEI, terus nanti kalian bisa lihat perusahaan tercatat ya. Nanti kita lihat sektor-sektornya itu masuk ke dalam mana. Nanti sudah mereka klasifikasikan. Kayak tadi misalkan ada sektor pertambangan, ada sektor otomotif, ada sektor industri keuangan, sektor apalagi penerbangan misalkan ya, kayak gitu. Selanjutnya, nah di sini nanti kalian tinggal lihat aja ya, kalau ini ada deretan perusahaan manufaktur. Ini saya ngambil contoh aja. Jadi sektor itu nanti ada bawahnya lagi, namanya apa? Ada yang tahu nggak? Kan ini sektor nih, manufaktur misalkan. Nah, dia punya bawahnya lagi. Namanya apa kalau di bawah sektor itu? Hmm? Subsektor. Subsektor ya. Jadi nanti sektornya manufaktur, subnya apa? Oh, bisa aja subnya tadi food and beverage atau subnya nanti industri kimia misalkan ya. Atau subnya nanti industri apa gitu loh. Jadi banyak ya. Jadi sektor itu nanti ada bawahnya lagi. Kayak kita bikin ini deh, contoh kayak bikin bab. Kan ada bab 1 ya. Bab 1 terus subnya ada apa? 1.1 latar belakang dan lain sebagainya kayak gitu. Sektor juga di sini ada subsektornya ya. Nanti kalian harus lihat sampai dalam, sampai detail ya. Nah, ini contohnya tadi kalau di sektor industri dasar dan kimia ya. Nah, di sini ada subsektornya. Ada subsektor apa? Ada pulp dan apa? Dan kertas. Kertas ya, terus ini ada perusahaan-perusahaannya ini ya, ada apa, Kertas Basuki, ada Toba ya gitu yang sudah listing. Biasa kalau udah listing nanti belakangnya ada TBK ya. Apa tuh TBK tuh singkatannya? Terbuka. Terbuka ya. Terus ada subsektor semen. Semen mah ada semen Indosemen, ada Waskita Beton ya, dan lain sebagainya. Ada subsektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga. Ada mungkin kalian tahu ini Mustika Ratu ya. Mustika Ratu yang terkenal tuh, Kino, bahkan Unilever juga ada ya. Kalau Unilever kan produknya itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada ya, Unilever makanan, sabun, odol ya, dan lain sebagainya. Dia ada di semua subsektor. Ini otomotif. Nah, kalau otomotif ada apa aja di sini? Ada Astra Internasional, ada Indomobil ya, ada Nipres. Nah, ini contoh perusahaan-perusahaannya. Nah, ini untuk yang sektor barang konsumsi industri makanan dan minuman. Ada Ultra Jaya ya, yang suka kalian minum di pagi hari biasanya minum susu ya. Ada Indofood, Indofood bisa Indomie, ya Indomie ya produknya yang kita makan lah. 3 Pilar itu Tahro ya, Campina kalau kalian senang makan es krim mungkin ya. Nah, dan lain-lain. Nah, ini produk-produk perusahaan-perusahaan yang terdaftar yang ada di Bursa Efek yang mungkin produknya kalian sudah pernah konsumsi ya atau sudah pernah kalian tahu gitu produknya. Nah, ini nama perusahaannya dan yang dikurung ini adalah kodenya ya. Kode dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kode ini tuh sebenarnya membantu kalian kalau kalian nanti mau download laporan keuangan di Bursa Efek. Biar gampang, nggak usah nulis panjang-panjang, tapi kalian harus tahu dulu kodenya. Oh, misalkan kalian pengen tahu laporan keuangan Unilever, ya. Oh, berarti kalian nanti searching aja, ya, kode perusahaannya UNVR. Nanti bakal muncul, ya, laporan-laporan keuangannya. Oke? Oke, ini permasalahan yang timbul dalam analisis cross-seksional. Yang pertama, ya karena kita menggunakan laporan keuangan itu kan berarti data-data historis atau masa lalu ya. Kan kita mau buat laporan keuangan itu biasanya di cut off itu di tanggal 31 Desember. Makanya kenapa orang-orang akuntansi, apalagi yang kerjanya di corporate, 31 Desember itu seperti nightmare ya. Karena harus tutup apa? Tutup
buku. tutup buku atau closing ya gitu. Karena tanggal 1 atau 2 ya harus report gitu kan ya laporannya gitu. Makanya dari tanggal 25 tuh udah mulai lumayan hektik ya gitu, udah high season. Nah, jadi karena datanya itu dari masa lalu, artinya semua transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Januari sampai ke akhir tahun tadi, nah berarti itulah yang dinamakan data masa lalu gitu kan ya. Nah, berarti kalau data masa lalu ya kita juga pasti ada koreksi-koreksinya ya gitu yang nanti pasti kita akan koreksinya di akhir tahun gitu ya. Nah, terus juga keakuratannya yaitu karena datanya bisa aja datanya belum benar gitu kan ya atau tidak transparan itu nanti kita harus lihat lebih detail lagi. Terus yang ketiga ini masalah dari sumber daya manusia gitu kan ya. Karena dalam, praktiknya memang untuk SDM di akuntansi, kita suka sangat terbatas ya gitu. Bahkan yang buat laporan keuangan tuh ya cuman 1 orang gitu kan ya, yang lainnya paling ya mem-backup data-datanya gitu. Karena, mungkin ada keterbatasan SDM juga gitu kan ya, di mana memang yang ngerti ya cuma 1 orang ini gitu. Nah makanya itu, menjadi permasalahan. Tapi harusnya untuk yang hal seperti ini udah bukan permasalahan lagi ya gitu, karena bisa merekrut sebenarnya yang, memang sudah berpengalaman dalam membuat laporan keuangan. Nah, yang penting ini permasalahannya yang keempat, biasanya kalau kita lagi bikin laporan keuangan tuh suka diintervensi atau di apa ya, diganggu gitu ya, diganggu sama manajemen. Kayak misalkan kita melaporkan nih, laporan segini, labanya misalkan, 10 M. Nah, terus manajemen bilang kayak, "Bisa nggak ada yang dikoreksi atau ada yang dinaikin gitu kan ya. Jadi biar labanya tuh naik lah seolah-olah kita tuh nah jadi kan kalau seperti ini ya maksudnya kita kan harus menyajikan data tuh dengan apa ya, dengan sebenar-benarnya gitu kan ya. Maksudnya kalau ada intervensi yang memang merugikan kita ya lebih baik jangan. Itu sebenarnya, lebih ke apa, balik lagi ya ke nurani kita gitu. Gimana sih kita, apakah mau kita ikutin atau kita kasih saran yang lebih baik seperti itu ya, gitu. Nah, jadi itu permasalahan yang timbul dalam analisis cross sectional. Oke, tadi karena udah kita bahas mengenai laporan common size dan cross sectional-nya, nah di sini ada satu statement of financial position atau istilahnya apa nih? Kalau laporan keuangan bagian apa nih? Bagian apa di laporan keuangan? Statement of financial position, Laba rugi. laba rugi. Coba dilihat lagi apa Perubahan nih? modal, Apa? perubahan modal. Perubahan modal. Coba dilihat lagi. Statement of financial position. Neraca. Neraca, Ibu. Neraca ya. Jadi saya sampai laba rugi. Oke, kirain yang kedua bakal bener ya. Taunya perubahan modal lebih jauh lagi gitu kan ya. Lebih jauh lagi. Akhirnya yang ketiga alhamdulillah bener ya. Kalau yang ketiga salah udah deh ya. Saya bingung juga nih. Jadi ini adalah statement of financial position atau istilah lainnya bisa balance sheet gitu ya. Bisa juga neraca itu mah sebenarnya tinggal penamaan aja. Cuman istilah lainnya ini adalah neraca ya, karena kita lihat di sini untuk akun-akun posnya ada cash, ada akun receivable, itu kan masuk ke dalam kategori aset ya dan lain sebagainya. Nah, tadi kan di dalam laporan common size, tadi bentukannya atau satuannya apa? Masih ingat? Persentase. Persentase. Jadi kita harus menghitung persentase dari masing-masing aset, liabilitas dan juga ekuitas ya. Nah, ini saya kasih contoh satu untuk yang cash. Nah, jadi untuk menghitung persentase nanti kalian tinggal bandingkan aja coba angka 1, ini ada 3 tahun ya, 20, 21, 22. Nah, di sini kalian disuruh untuk menghitung dari masing-masing akun pos. Tadi kan pengertian dari common size itu apa sih? Melakukan perhitungan gitu kan ya, melakukan perhitungan dari akun-akun pos. Nah, ini namanya akun-akun pos nih, cash, akun receivable gitu ya. Nah, dalam bentuk persentase. Nah, berarti kalau di sini kita lihat di tahun 2020 contoh untuk yang cash. Nah, yang cash ini nilainya 1,04%. Kira-kira dapat angkanya dari mana ya?
1,04% coba dihitung atau dicari deh dari mana itu angka 1,04%. Cash yang 2020 2.500 itu dibagi 240.000 total asetnya. 2.500 tadi kan sesuai dengan pengertian ya. Kita balik lagi ke yang common size. Tadi yang common size berarti nih, mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aset dan liabilitas serta ekuitasnya untuk mengetahui struktur permodalan serta komposisi biaya terhadap penjualan ya gitu. Jadi untuk yang common size financial statement di sini berarti laporannya itu dari sisi persentase dan akun-akun posnya gitu ya dalam laporan keuangan neraca. Nah, di sini berarti kalau kita lihat tadi berarti 2.507 ya kata Hariman dibagi 240445 ya. Oke, di sini kita lihat 20, 21, 22 kan kita mau ngebandingin ya apakah ada kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun. Kalau kalian lihat dari cash-nya kira-kira dari 20 ke 21 naik atau turun? Naik, Bu. Naik ya. Kalau dari 21 ke 22 naik atau turun? Naik, Bu. Naik juga gitu ya. Nah, cuman kan kita kenaikannya nggak tahu berapa persennya, kan gitu ya? Ya nggak? Kalau cuman bilang ditanya naik turun mah, kita juga tahu, oh naik turun. Misalkan diselisihin aja 2.500 ke 11.000, oh naiknya berapa ribu. Nah, cuman kan yang kita butuhkan dalam laporan common size ini adalah persentase, gitu. Jadi, kita harus melakukan perbandingan, gitu kan ya. Sebenarnya dari hasil yang angka tadi, kita udah bisa lihat, oh ini turun, oh ini naik. Cuman, naiknya berapa persen, kan gitu ya. Turunnya berapa persen. Nah, itulah baru kita hitung, ya. Dari yang tadi, cash-nya berapa dibagi dengan total aset. Karena cash ini kan bagian dari total aset, ya nggak? Kan total aset itu ada kan aset itu terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, aset tidak berwujud. Kan gitu ya? Nah, berarti yang cash ini dibagi dengan 240445. Kalau yang 2021 nilainya 3,84. Berarti dari mana hitungannya? Dari mana? Tadi Hariman udah jawab, sekarang Hilda deh. Dari cash yang 11 Hmm? dibagi total asetnya tahun 2021 294. Benar, 3,84. Sambil dihitung nggak? Coba. Takutnya Boleh dicek ke cek dulu, coba yang lain juga sambil apa? Coba untuk hitung ya. Bener nggak? 3 berapa? 29 sorry 11 dibagi 294 nilainya 3,84. Bener nggak? benar. Benar, Ibu. Bener. Oke, berarti yang 22 juga sama ya. Yang 22 berarti berapa Fit ya? Gimana cara ngitungnya? Fit ya tidak ada. Tri berarti. 19.648 dibagi kehalangan Ibu. Bentar, nggak Kehalangan. kelihatan. Yang bawah Kehalangan siapa? sama 383.469. Oke, jadi 5,12 bener. Iya. Nah, oke berarti gini, ini kan masih kosong nih ya. Nah, tugas kalian coba dihitung sampai, saya minta sampai total aset aja ya. Jadi si total aset ini berarti kita asumsikan dia harus 100%, ya nggak? Ya, oke nanti coba dihitung kalian dari account receivable, inventory, other current, fixed asset, other long term asset gitu ya. Pokoknya nanti kita lihat harus 100%. Ya. Oke, mungkin saya kasih waktu berapa menit kira-kira untuk menghitung ini? 5 menit cukup ya? Oke. 5 menit cukup, nanti habis kalian ngerjain kita bahas bareng ya, gitu. Oke? Dikotret aja, dikotret. Nanti saya pengen tahu jawabannya di sini, nanti saya tuliskan ya, biar benar nggak sih di sini tuh harus 100%. Ya, jumlah dari total aset di tahun 2020, 21 dan 22 gitu. Sok, silakan untuk dikerjakan ya.
Saya ini dulu bentar, apa, stop share dulu ya, mau pakai ini, share screen-nya mau pakai yang biasa aja, biar bisa dicoret-coret. Atau enggak, udahlah kita iniin bareng-bareng aja lah, ya, biar nggak makan waktu. Oke, yang account receivable tahun 2020, sekarang Hilda. Coba dihitung Hil berapa? Tahun 2020-nya 0,29. 0,29. 29. Oke, terus yang 21 tanggung ya, jadi sampai 22 aja, karena ini kalian kelasnya sangat mini, jadi wayahna ya. Yang 21 berapa yang masih account receivable? Nanti yang lain sambil ngitung, Tri yang inventory lah boleh ya. Terus Fitiah yang other current, nanti Hariman ada, Hariman masih ada kan? Hariman nanti yang fixed asset ya. So, Eh, persentase berarti ya ininya apa? Bentukannya ya atau satuannya. Sohil, yang account receivable yang 2021 berarti berapa? Tinggal ini dibagi dengan ini kan? Iya, Bu. Kan ini anggap harus 100% kan di bawah ini tuh. Ya nggak sih? 0,28. Tapi kenapa turun ya, Bu? Hmm? Kenapa turun? Harusnya ini ke sini kan naik nih. Naik ya. Iya, ini ke sini juga nanti naik kan? Secara persentase ya harusnya mengikuti dong. Coba dihitung lagi. Saya nggak bawa kalkulator lagi, nggak ada handphone di situ handphone. So, kamu hitung dulu, Hil. Sekarang ke cepat Ri dulu deh, coba yang inventory. Ini 77 ke 91, berarti ada kenaikan penurunan. Naikkan. Naik, nanti 91 ke 118 juga nanti ada Naikkan. kenaikan. Nah, tinggal lihat persentasenya. Dari tahun 2020 untuk yang inventory berapa? 77 Yang dibagi 2020 dulu ya. 2020 Berapa? 32,18. Bentar, kenapa? Bentar ya. 32, persen ya. Ya, Oke, terus yang 21, 31,03%. 31,03. Yang 2022, Nurun 30,92. 30, oke, terus other current asset, Fitya bisa nggak ya kira-kira? Bisa Bu, tapi baru sampai 2021. Oh gitu, sok. Yaudah, Yaudah dulu deh yang 2000, berapa? 2020 yang account receivable. Sebentar ya, ada azan dulu. Mungkin bisa kita break dulu ya. Nanti kalau udah bisa dilanjut, sekalian nanti kalian coba hitung ya, gitu. Yang belum tadi ya, yang masih kosongnya, oke?
Oke, udah ya. Udah selesai, kita bisa mulai lagi. Tadi teh sampai mana? Coba yang Hilda dulu ya, kita beresin dari atas. Ibu yang tahun Berapa? Coba 2020 tuh 29,02. kali 100 ya, sampai 29,26. 29% ya. 29,02. 29,2 sih kalau saya ngitung mah ya. 0,2. 26 sih. Terus yang 21-nya 28,91. 28,92 lah ya, kita buletin. 28,92. Dua-duanya 30,87. ya 30,87 gitu ya. 8. Iya. Oke, terus yang other current asset tadi sama fit ya. Iya, Bu. Berapa fit? Yang Yang 2020? yang 2020 2,63%, Bu. 2,63. Kalau yang 21 2,06. 2,06. Yang 22 1,54, Bu. berapa? 5891 ya dibagi 1,54. Ya, Bu. Oke. Nah, terus ini tinggal dijumlahin aja ya. Coba 1,04 ditambah 29,26 tambah 32,18 tambah 2,6. Berapa? Berapa Yang coba? 2020 65,12. 65,12. 12. Yang 21 65,87. 65,87. Yang 22 68,46. 68,46. 46. Kalau ini taruh ya. Ya, terus yang fixed asset gimana? Yang fixed asset Hariman ada nggak? Atau Hadir, Bu. Gimana? Berapa persen yang 2020? 2020 itu 32,9%. 32,9. Terus yang 21 93 kali ya. Yang 21 berapa? 32,11%. 32,11. Yang 2022 30,11%. 30,11. Kalau yang ada long term-nya bareng-bareng aja kali ya. 4695. Berapa ini? 95, Bu. 1,95. Kalau yang 2021 2,0. 2,02 aja kali ya. Kalau yang 22 sama 2 juga. 54. Berapa ini? 1, yang 22 yang other long term asset Ibu, ya. kayaknya itu yang total aset yang 2021 hasilnya beda. Mana bentar. Lah, kenapa jadi yang mana? 2000
21 yang mana? Yang 294.468 itu Harusnya harusnya 294.378. 294, 3. Salah penjumlahan ya? Iya, Terus jadi gimana? Tapi kan kalau beda sedikit mah nggak akan berpengaruh banget sih. Coba ya kita hitung tadi yang 8 dari 85 dibagi berapa? 294, 3. Berarti ini berapa? Harusnya 36 ya, yang 2021. Ya nggak? Coba dibantu hitung yang akan receivable. Hmm, coba ya, sudah 310 kita jumlahin. Oke, sampai sini sama kan ya? Ambil total current aset ya. Terus fix asetnya 94562 ditambah 5899. 294,378 gitu ya, Tri. Terus yang 21 tadi berarti yang 21 angkanya hasilnya bukan 28,9 dong kalau gitu ya. Berubah ya? Beda ya? Coba kita hitung lagi. 85,147 dibagi berapa tadi? 294,378 dikali 100. Gak beda jauh sih, kan tadi saya ya. Karena cuma beda komanya aja ya nggak? Tapi kalau mau mastiin lagi ya nggak apa-apa, tinggal dihitung ulang lagi aja, ya nggak? Terus yang 91,378 dengan 294,46 sama, 31,31 juga ya, gitu. Penjumlahan yang 20 sama nggak? 240445 dari atas. sama Ibu. Sama. Kalau yang 22? 22, 38346. Iya, sama. Sama juga. Oke, berarti yang beda cuman di 21 ya. Cuman karena ini kan beda sedikit aja ya. Jadi nggak terlalu signifikan perbedaannya gitu. Apa Maaf, Ibu. hasilnya? Kenapa? Iya, sama. Ya, sama ya? Ya, iya nggak apa-apa. Tadi yang terakhir 22, mana yang ada long term asetnya berapa persennya? Yang 2000, siapa? Yang siapa aja? Ini mah bareng-bareng aja sih. Yang Kan udah kebagian 2020, sama yang 2000 1,95. yang 2022. 2022-nya 1,43. 43. Oke. Nah, berarti kan kalau dari sini kita jumlahin dari yang total ini ya, 65, 65, 65 sama ini ya, dua ini coba. 65,12. Bantu hitung juga ya. Ini berarti 100 ya. Kalau yang ini. Sorry. Yang kedua, 6532 ditambah. Ini juga kita bulutin aja ya. 99,98 jadinya 100. Ini juga 100. Oke, sama nggak sama yang hitungannya kalian? Sama, Ibu. Oke, nah nanti untuk yang selanjutnya, nah yang bagian apa liabilitas sama ekuitas ini ya, nanti kalian isikan ya di sini. 20-nya berapa, 21-nya berapa, 2022-nya berapa, kayak yang tadi. Jadi nanti ininya 100% gitu ya, nanti ininya 100% gitu ya, nanti tinggal dibagi aja proporsi. Jadi ini tuh namanya akun-akun atau pos-pos, nah nanti proporsinya kalian persentasein dari akun payable dibagi total liabilitas, karena liabilitas di sini itu bagiannya kan ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, ada juga eh, udah ya cuma dua, jangka panjang sama jangka pendek ya, current liability sama non current liabilities. Nah, makanya di sini nanti kalian ini jadi proporsinya nanti 100%. Ini juga sama.
Oke. Nah, ini untuk yang statement of financial position atau neraca. Selanjutnya di sini adalah yang untuk penjualan gitu ya. Nah, penjualan di sini berarti istilahnya apa? Kalau di sini judulnya apa sih? Income Income statement ya. Jadi waktu di awal itu kan kita pernah bahas tuh tentang analisis laporan laba rugi atau analisis aktiva bagian aset dan liabilitas, ekuitas gitu ya, aktiva pasiva. Nah, di sini bisa namanya income statement, bisa namanya profit and loss statement, bisa namanya earning statement, itu mah tergantung ya istilah-istilahnya. Yang penting intinya adalah laporan yang menjelaskan pendapatan dan juga biaya sehingga menghasilkan apakah laba atau rugi atau BEP ya gitu. Nah, di sini untuk pos-pos atau akun-akunnya kalian bisa lihat ya di laba rugi. Ini mah akun yang sangat sederhana dari mulai penjualan bersih, terus ada COGS, nanti ada gross profit, lalu ada expense atau biaya-biaya baik itu dari selling, baik itu dari administrasi dan penjualan. Ada pula biaya depresiasi dan juga bunga ya. Terus ada tax-nya dan earning after tax atau EAT. Kalau ini ada EBT, earning before tax. Kalau ini earning after tax ya gitu. Nah, di sini kalau di laporan laba rugi yang menjadi persentase 100%-nya itu adalah total penjualan. Nah, jadi nanti di sini teman-teman ininya harus bobotnya 100, ini 100% gitu ya. Kalau tadi yang di neraca yang jadi persentase full 100-nya adalah total asetnya, total liabilitas, total ekuitas. Nah, kalau di sini yang jadi persentasenya adalah total aset ya, 100% gitu. Jadi nanti kalau kalian mau menghitung nilai COGS berarti gimana caranya? Gimana Tri? Caranya Tri? 148.127 yang 2020 dibagi Dibagi 323.780. berapa? Sekalian sama hasilnya ya. Berapa? Kalau di saya 45,75. Sama nggak? Hmm? Sama. Iya, Ya, nanti 45,75. dan seterusnya nanti jadi kalau ini mah nanti kita ngitungnya pokoknya atasnya 100 aja. Kalau tadi yang di neraca itu yang bawahnya yang 100 itu aja sih. Coba untuk ngitung proporsi per akunnya sama ya. Nanti kalian kerjakan karena kalau kita bahas semua di sini takutnya nggak keburu ya karena saya ada 2 materi yang harus dibahas lagi. Oke, selanjutnya. Nah, tadi udah bahas common size, udah bahas cross sectional. Sekarang kita bahas time series, oke? Nah, jadi kalau time series itu adalah apa? Di sini analisis yang membandingkan secara antar waktu ya, antar periode dengan tujuan nantinya kita akan melihat bentuk angka-angka secara grafik atau namanya tren. Jadi nanti kita bisa lihat kayak gini bentuk akhirnya ya. Ada yang misalkan naik terus gitu ya. Nah, ini dari kiri bawah ke kanan atas berarti ini tanda kalau perusahaan mengalami tren kenaikan atau penurunan? Kenaikan. Kenaikan ya. Nah, kalau misalkan gambar trennya kayak gini dari kiri atas ke kanan bawah, kenaikan penurunan? Penurunan. Penurunan. Terus kalau misalkan trennya terus ada di sini gitu ya, nggak naik, nggak turun. Apa nih namanya? Flat, tetap ini. Flat atau stabil ya. Stabil gitu. Jadi dia nggak naik, nggak turun. Nah, kalau misalkan dia naik, turun, naik lagi, tinggi, tiba-tiba jatuh. Naik tuh terus gini ya. Ini kayak tanda koma di mana? Di rumah sakit ya. Tet, 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 gitu kan ya. Nah, itu apa namanya tuh kalau kayak gitu? Fluktuasi. Fluktuasi. Jadi hari ini naik, besok turun, tapi dengan waktu yang cepat ya, gitu. Kecuali kalau misalkan ini juga sama fluktuasi kayak dia naik perlahan-perlahan perlahan-perlahan udah sampai puncak gitu ya. Udah sampai puncak nih si pendapatan produknya tiba-tiba turun sedikit 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 bangkrut aja. Kan gitu ada ya. Nah, itu
tren-trennya gitu dalam nanti time series. Jadi nanti ini tuh waktu ini 2020, 21, 22, 23, 24. Nah, ini misalkan nilai produknya atau jumlah produknya atau jumlah labanya gitu ya. Nah, itu nanti tujuannya antara cross sectional dan time series kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau lebih mudahnya sih pengertian time series itu kita melakukan perbandingan tadi ya antar perusahaan yang sejenis, tapi kita di sini lebih ke periode yang kita tentukan mau berapa lama ya. Misalkan Hilda pengen tadi menganalisis perusahaan yang ada di sektor pertambangan. Nah, terus kamu pengen menganalisisnya itu dari 5 tahun terakhir, berarti 2000, anggaplah 2018 ya. 18, 19, 20, 21, 22. Nah, berarti time series-nya dari Hilda itu adalah 5 tahun dari periode berapa? 18 sampai 2022 gitu. Itu artinya time series. Jadi, kalau kalian nanti mau melakukan analisis, mau melakukan untuk skripsi, untuk penelitian ya. Nah, untuk yang time series ini itu nggak bisa cuman satu waktu atau nggak bisa cuman di tahun 2023 aja. Nah, dengan nggak ada pembanding, nggak bisa. Tapi harus minimal 2 tahun. Minimal banget ya. Tapi lebih bagus, lebih banyak. Ya, semakin banyak tahunnya, itu akan semakin bagus nanti hasilnya. Gitu. Misalkan kalian pengen, yang sebelumnya 5 tahun, saya pengen lebih banyak deh 10 tahun. Misalkan ya, dari 2013 sampai 2023. Nggak apa-apa. Ya, selagi datanya ada. Yang jadi masalah kalian pengen 10 tahun datanya nggak ada, terus kalian buat-buat data. Nah, itu yang salah ya, gitu. Jadi, kalau nanti mau melakukan ini dicek dulu. Paling lama juga 7 tahun sih, kalau yang 10 tahun tuh nggak ada ya. Karena yang pertama kalau kalian bikin skripsi terus 10 tahun, ya kapan beresnya kan gitu ya. Jadi, maksudnya ya, banter-banter maksimal 5 tahun lah gitu ya penelitiannya, tapi bisa juga lebih gitu kan ya, tergantung kebutuhan. Nah, jadi itu ya untuk time series definisinya gitu. Jadi yang bisa kalian simpulkan apa kira-kira dari analisis time series ini ya? Fitya mungkin bisa jawab ya? Fitya, udah kalau nggak bisa, Hariman bisa nggak Har? Ya, Bu. Sok Fitya gimana yang bisa kamu simpulkan dari definisi atau analisis time series ini? Jadi lebih ke perbandingan tiap waktu ya berjangka waktunya tapi berurutan. Berurutan. Jadi nggak boleh nyekclok. Misalkan kamu mau bikin analisis laporan keuangan di perusahaan manufaktur tahunnya 2010 dan 2023, 2 tahun tapi jauh, nggak bisa ya gitu. Jadi harus ada runtun waktunya gitu loh ya. Harus ada banyaknya waktu gitu loh. Jadi minimal 2 tahun, tapi kalau 2 tahun itu nanti hasilnya juga tidak akan bisa merepresentasikan ya. Ya minimal 4 tahun lah, 4, 5 sampai berapa puluh tahun kalian pengen melakukannya ya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kegunaannya tadi udah ya. Nah, ini kita lewat dulu. Nah, ini tadi yang saya bahas di awal untuk jenis dari, kan tadi kalau cross sectional ada 2 tuh ya. Ada apa aja tekniknya? Laporan common size sama analisis rasio keuangan. Nah, untuk yang teknik analisis time series di sini ada 3. Yang pertama ada laporan kecenderungan. Nah, ini artinya apa? Kalian melihat kondisi kecenderungan yang mungkin akan terjadi, terutama di masa mendatang, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh saat ini. Contoh, misalkan kalian pengen menganalisis piutang dari suatu perusahaan, ya. Kalian pengen tahu nih, piutangnya itu tuh di sektor misalkan tadi manufaktur, kayak gimana sih gitu kan ya selama sebelum dan sesudah COVID misalkan. Nah, di sini berarti yang harus kalian amati kecenderungannya itu adalah di akun apa? Akun piutang gitu loh. Jadi di sini tuh kalian lebih cenderung ke akun yang memiliki masalah gitu ya. Jadi fokus, misalkan kalian mau lihat piutang atau kalian pengen lihat bagian penjualannya karena selama sebelum dan sesudah itu ternyata
jomplang banget gitu ya pendapatan dan labanya. Nah, di sini kalian berarti melihat laporan laba rugi di bagian akun penjualan gitu loh ya, maksudnya laporan kecenderungan. Lalu yang kedua, itu ada analisis rasio keuangan. Kalau ini ya, ini yang udah kalian lakukan ya, dengan membandingkan antara komponen dalam laporan keuangan. Bisa komponen neraca dengan laba rugi, bisa neraca dengan neraca lagi, bisa neraca dengan arus kas gitu ya. Ini yang udah pernah kita pelajari formatnya. Lalu yang ketiga, ini adalah pengukuran variabilitas. Nah, kalau ini kita lihat dari segi penggunaan variabel yang dipakai dalam mengkaji suatu persoalan. Misalkan tadi contoh kita akan mengkaji fokus tentang piutang. Berarti kalau kita lihat dari penggunaan yang kita lakukan, kita harus menggunakan formula apa? Account receivable turnover atau perputaran atau tingkat perputaran piutangnya, kan gitu ya? Nah, jadi kalau ini udah lebih ke indikator atau formulanya atau rumusnya yang ketiga ini tuh. Nah, jadi kayak gitu ya, contoh atau definisi dari ketiga teknik. Nah, tadi selanjutnya dalam time series itu kita akan menghasilkan suatu tren. Nah, tren di sini merupakan apa? Tadi ya, bisa merupakan grafik yang menggambarkan kira-kira perusahaan itu dari waktu ke waktu itu kondisinya seperti ini loh, gitu ya. Nah, kalau misalkan trennya baik, berarti perusahaan itu kinerja keuangannya akan relatif baik, ya, gitu. Nah, ini juga nanti kalian bisa lakukan benchmark dengan perusahaan yang sejenis tadi atau cross seksional. Oke, di sini kalau dalam grafik dari analisis time series gitu pasti ada apa ya? Ada perubahan-perubahan ya kayak misalkan peraturan pemerintah, terus juga ada perubahan teknologi ya gitu, terus juga ada perubahan struktural dalam manajemen ya gitu. Nah, ini ada faktor-faktornya ya gitu. Nah, kalau ini ada jenis tren ya, tren linier dan juga non-linier. Nah, di sini tadi saya kasih contoh kalau misalkan ada contoh grafik dari pergerakan tren suatu perusahaan yang mengalami kenaikan. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini dia semakin, ini kan tahun nih. Kalau yang garis ke pinggir tuh horizontal atau vertikal ya? Kalau garis yang kayak gini ke sini. Tahu nggak? Horizontal. Horizontal, kalau ini berarti vertikal. Berarti yang horizontal ini itu menyatakan waktu. Artinya di sini ada seorang peneliti yang melakukan penelitian dalam waktu berapa tahun nih? Time series-nya? 10. 10 tahun ya. Nah, kalau untuk yang ininya adalah price atau harga produknya misalkan ya, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat makin ke atas gitu ya, makin tahun makin naik harganya gitu kan ya. Nah, terus yang selanjutnya ini kalau trennya mengalami penurunan atau kebalikannya. Nah, ini waktunya, ini harganya. Berarti dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang ini kayak garis koma di rumah sakit, nah ini artinya fluktuasi ya gitu. Misalkan apakah per hari ya karena secepat ini gitu kan ya fluktuasinya gitu ya. Gitu. Nah, ini mengalami fluktuasi. Nah, kalau kita lihat kalian pernah dengar apa? Sorry, bukan pernah dengar ya. Ini adalah grafik yang di mana perusahaan itu dia dari mulai bawah ya, dia naik terus ke atas tadi yang saya kasih contoh. Terus tiba-tiba dia mengalami penurunan, turun, turun, kalaupun naik juga nggak signifikan ya. Terus turun lagi sampai dia udah nggak ini ya, udah nggak bisa lagi naik. Akhirnya tuh turun ya. Jadi semakin sini ini kan quantity, berarti semakin sini jumlah permintaannya akan semakin kecil ya, gitu. Nah, di sini kenapa sih apa yang menyebabkan si perusahaan itu mengalami fluktuatif sehingga mudah mengalami penurunan? Yang pertama, di sini pasarnya udah jenuh ya. Pasar itu ya berarti kalian-kalian lah konsumen gitu kan ya. Konsumen yang udah jenuh dengan produk yang ditawarkan oleh produsen gitu loh. Karena nggak ada pengembangan kayak misalkan kalian beli Indomie atau ya Indofood ya, Indomie mie goreng. Terus si Indofood ini tuh dia nggak punya variasi lain, cuman mie goreng aja. Kan bosen ya?
gitu. Nah, jadi itu kondisinya. Akhirnya kan kita ada yang baru misalkan dari mie sedap. Oh, mie sedap ngeluarin rasa soto Lamongan misalkan ya. Jadi lapar kan ngomongin makanan ya malam-malam. Nah, berarti kan kalian coba saya ke mie sedap dengan rasa yang baru ternyata enak gitu. Akhirnya ya si Indomie gorengnya misalkan ditinggalkan ya gitu. Nah, jadi yang pertama pasar mulai jenuh. Terus yang kedua, produk dari perusahaan itu dianggap tidak lagi menarik. Jadi ini dari sisi packaging ya. Jadi kayak warnanya tuh gelap gitu ya, nggak ada warna-warna yang eye catching, jadi males kita juga belinya ya. Kan biasanya gitu ya, kalau ada kemasan lucu gitu, nggak tahu rasanya belum dicoba enak atau enggak, beli dulu deh gitu kan ya. Taunya udah mah rasanya enak, packagingnya bagus kan gitu ya. Terus yang ketiga, inovasi produk tidak lagi dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tidak konsisten. Nah, ini kalau perusahaan tidak berinovasi, kayak tadi misalkan Indomie sekarang udah banyak rasanya ya. Ada rasa apa aja? Selain selain ayam bawang, ada rasa rendang, ya. Apalagi tuh macem-macem dari masing-masing masakan Nusantara ya, gitu. Atau kalau dulu kalian pernah ngalamin nggak, ada aqua yang ada rasanya? Kalau zaman saya masih ada. Ngalamin nggak? Aqua yang rasa jeruk, rasa stroberi? Oh, Enggak, Hah? Ibu. Enggak, oh berarti kita Enggak. beda beda zaman ya. Waktu dulu itu ada aqua rasa ini, rasa orange, rasa stroberi gitu ya. Tapi ya air putih cuman ada rasanya, tapi nggak manis gitu, cuman ada esen atau aroma. Nah, cuman nggak lama produknya karena nggak terlalu diminati sama apa konsumen ya atau customer gitu loh ya. Nah, terus yang keempat, ini ada tindakan dan kebijakan perusahaan yang memakai sejumlah dana yang seharusnya dialokasikan untuk research and development, tapi dipakai untuk yang lain. Jadi kan gini, biasanya perusahaan itu apalagi perusahaan yang besar ya, itu yang besar atau bahkan yang menengah lah, itu sekarang udah ada satu divisi khusus namanya adalah R&D. Mungkin pernah dengar ya teman-teman. R itu ada research and D itu adalah development. Jadi penelitian dan pengembangan. Karena kalau kita bikin produk kan kita nggak mungkin cuman memproduksi itu aja nggak ada perkembangannya ya. Dan kita nggak mungkin kalau nggak melakukan riset, ya nggak? Kalau kita nggak riset, kita nggak tahu nih nanti kualitas yang akan kita bentuk produknya bagus atau enggak. Makanya harus dilakukan riset dan pengembangan ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan tuh kayak apa, Pindad nih misalkan ya yang di belakang kampus kita, itu kan dia bikin apa, peluru-peluru kan gitu ya, tank baja. Nah, mereka itu nanti akan risetnya tuh ke luar negeri, ke negara mana misalkan untuk melihat atau benchmark gitu ya, gitu. Oh kayak gini, nanti dia ikutin gitu ya, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Jadi ada pengembangannya gitu. Jadi nggak cuman memproduksi tuh itu aja ya gitu, nggak ada pengembangannya, nanti bakal ketinggalan dengan kompetitor yang lain. Nah, jadi biasanya kalau di dalam divisi R&D itu udah ada biayanya dari awal itu dianggarkan untuk pengembangan produk ya, baik pemasarannya, risetnya, pokoknya biaya-biayanya dan ini tuh lumayan memakan biaya yang besar ya, gitu. Untuk apa? Ya untuk keberlanjutan 10 tahun yang akan datang. Jadi kita keluarin dulu biayanya sekarang, tapi manfaatnya itu akan kita rasakan mungkin nanti, gitu ya. Kayak kalian sekarang lagi apa, lagi kuliah gitu, keluarkan biaya gitu ya. Nah, tapi nanti manfaatnya bakal lebih besar dari biaya yang kalian keluarkan gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi biasanya si perusahaan itu udah ada alokasi biaya untuk R&D tapi nggak dipakai untuk research and development, malah dipakai untuk yang tidak urgent. Nah, akhirnya ya pas kita butuh nggak ada dananya, susah gitu ya, keburu keduluan sama kompetitor, ya udah akhirnya kalah saing lah kita gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh atau faktor-faktor yang mempengaruhi grafik perusahaan itu mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Oke? Nah, kalau ini adalah daur hidup produk atau kalau kalian pernah dengar istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Life, life apa? Life cycle ya. Jadi produk itu dia punya daur hidupnya ya. Kayak misalkan kita dari kecil kita kan belajar untuk jalan, merangkak dulu kan gitu ya. Kalau kata orang Sunda nangkuban dulu gitu kan. Habis nangkuban
merangkak gitu ya, habis merangkak berdiri. Nah, sama produk juga dia punya daur hidup. Nah, di sini ada 4 fase. Fase yang pertama tuh fase yang kayak gimana? Coba sama Tri. Fase 1 adalah masa perkenalan suatu perusahaan dalam meluncurkan produknya ke pasaran. Kayak jadi masa perkenalan ya gitu. Biasanya ini marketing atau promosi ya gitu. Kayak apa ya contohnya? Kalau dulu zaman saya waktu itu ada nasi goreng mafia. Tahu nggak nasi goreng mafia? Pernah dengar nggak? Pernah Hmm, dengar Bu. pernah dengar itu sempat viral loh di tahun 2000 waktu saya SMA tuh 2010-an ya. Nasi goreng mafia. Nah, pertama kali dia melaunchingkan produknya, itu dia itu melakukan membagikan 1000 porsi nasi goreng ya. Itu ada dulu tuh pertama outletnya di Dipati Ukur, sebelah Unpad. Kalau sekarang mungkin udah ada beberapa cabang ya. Sempat banyak cabangnya cuman akhirnya beberapa tutup ya. Ya karena mungkin itu tadi ya, banyak persaingan dan kurang inovasi juga mungkin ya, gitu. Nah, jadi pada masa perkenalan ya kita harus melakukan perkenalan yang luar biasa ya gitu, sampai si orang-orang tuh minimal tahu dulu, "Oh ini ada nasi goreng mafia baru buka nih di sini," gitu kan ya. Ada grand opening, kalau sekarang mah ya grand opening, pokoknya buy one get one atau beli 5 gratis 5 misalkan ya gitu, yang penting orang tahu dulu. Di sini ada nasi goreng mafia, atau misalkan ada donatsu atau apa gitu ya. Nah, yang penting tahu dulu, oh di sini tempatnya gitu kan. Kenal nih berarti. Nah, udah kenal, masuk ke fase kedua. Apa nih fase kedua, Hilda? Pada fase kedua adalah masa pertumbuhan pada saat produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut telah masuk ke pasaran dan mulai memiliki nilai perhatian kepada para publik. Oke, bentar ya, saya izin stop share dulu. Saya mau ganti pakai ini. Fase kedua itu tadi kalau si perusahaan kan udah mengenalkan nih, terus kita udah kenal nih gitu kan ya. Nah, setelah itu berarti di sini udah masuk ke pasaran istilahnya. Dia udah ada customer, dia udah ada pelanggan gitu kan ya. Dia udah dilirik nih sama customer-customer gitu. Kalau nasi goreng mafia tuh nasi goreng yang aneh gitu kan ya rasanya, maksudnya yang beda dari yang lain gitu, rempahnya kerasa gitu kan ya. Nah itu, terus dari fase itu masuk ke dalam fase yang ketiga, dia udah tumbuh nih, udah growth ya gitu. Nah fase ketiga itu fase yang kayak gimana ya, Fitya bisa baca? Ya, Bu. Fase 3 di mana produk perusahaan yang telah mencapai kematangan atau kedewasaan, yaitu produk perusahaan telah masuk ke benak konsumen dan para konsumen telah mengenal produk tersebut memiliki kualitas dan nilai pasaran. Oke, jadi kalau ini lebih ke loyalitas dari konsumennya ya gitu, atau dari si customer-nya, si penjualnya tuh kayak apa sih, udah mateng banget lah ya gitu si produknya tuh gitu, sehingga konsumen tuh kayak udahlah nggak akan pindah-pindah gitu kan ya. Contohnya kayak misalkan dulu tuh kalau kita beli atau sekarang juga masih ya, misalkan kita ke warung terus kita, "Bu atau Pak beli," gitu kan ya, "beli Aqua," gitu, beli Aqua. Terus si orang warungnya ngasihnya bukan merek Aqua, tapi misalkan merek Ades misalkan ya, gitu. Nah, jadi kan kita tuh kalau mau beli air putih pasti bilangnya Aqua, karena kita lebih, kenal dengan brand-nya, iya nggak? Gitu. Kan jarang kalau beli Aqua biasanya beli air putih gitu atau beli air bening, kan jarang ya, gitu. Beli Aqua gitu, padahal kita sendiri megang bukan Aqua gitu loh ya, gitu. Karena saking si produknya tuh udah nempel banget di otak gitu ya, gitu. Karena udah mau ada produk yang lain pun, ya tetap si Aqua yang paling, kita tahu gitu. Atau kalau misalkan selain itu juga kalau dulu tuh kayak Rinso nih, misalkan beli Rinso, harusnya kan kita beli deterjen nih, beli deterjen gitu ya.
pasti yang dihafal tuh adalah Rinso, karena itu deterjen yang pertama ya gitu, sebelum ada Daya, ada Downy, kayak gitu loh. Atau kalau di otomotif misalkan dulu itu yang terkenal Honda, jadi semua motor itu namanya motor Honda gitu kan ya. Padahal ada juga merek lain, Suzuki dan lain sebagainya. Nah, jadi si merek-merek atau produk ini tuh ya berarti saking udah dewasanya, udah mateng banget, sehingga mereka tuh kayak dikenal banget nih sama konsumen gitu kan ya. Nah, itu fase ketiga, berarti ini lagi di fase puncak-puncaknya ya. Nah, lalu ke fase keempat gitu. Nah, ini kalau kita lihat fase keempat ya ada penurunan ya. Kira-kira ada Riman nggak? Ada Ibu. Gimana kira-kira kalau fase keempat ini masanya gimana? Kalau ini lebih ke penurunan peminat pembelinya, Bu. Penurunan peminat pembelinya yang akan menyebabkan penurunan penjualannya juga ya ke si perusahaan tersebut gitu ya. Sehingga ya pasti akan mempengaruhi terhadap penjualan, terus labanya juga kan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau tadi perusahaannya tidak melakukan inovasi, terus tidak menempatkan biaya untuk R&D dengan sebenarnya atau seharusnya gitu ya. Terus cepat puas dengan produk yang mereka miliki gitu kan, atau mungkin desainnya atau packagingnya yang kurang menarik padahal isinya bagus, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi, eee hal-hal yang seperti itu yang sekiranya nggak penting, kayak kemasan, kayak desain gitu ya, itu tuh sebenarnya penting gitu loh. Cuman kebanyakan kan, ya mereka kurang aware ya gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat produk-produk yang dijual itu udah pada bersaing ya dari sisi desain, dari sisi, apa, packaging-nya gitu kan ya. Nah itu sih kurang lebih seperti itu dari daur hidup produk. Nah, kalau ini adalah untuk menghitung rata-rata industri. Sebenarnya ini harusnya, berkaitan dengan yang materi sebelumnya ya, dalam menghitung rata-rata industri. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita bisa menggunakan contohnya nih, kita mau melakukan, analisis terhadap ROA, nilai buku saham, dan juga nilai pasar saham dari beberapa beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan nih di sini yang kalian bisa lihat atau kalian bisa hitung berapa? Perusahaan A sampai H, berapa jumlahnya? 7, Bu. 8, Bu. 8. Oke, 8. Jadi nanti cara menghitungnya, kalian misalkan pengen hitung rata-rata ROA ya, gitu, untuk rata-rata rasio untuk akun ROA. Nah, di sini kalian bisa hitung 1/8, artinya 1/8 itu 8-nya dari jumlah perusahaannya, baru dirata-ratakan tadi ROA-nya dari masing-masing perusahaan. Nanti ketemulah angka rata-ratanya, berarti 10,62 ya. Nanti angka ini yang harus kalian bandingkan dengan hasil perhitungan ya, gitu, ROA dari setiap, perusahaan dan setiap tahunnya ya, gitu. Nah, terus kalau misalkan ada yang, kedua nilai buku saham. Nah, kalian di sini lihat rata-ratanya. Nah, di sini kalau nilai buku saham kalian bisa jumlahkan dulu semuanya gitu kan ya, ditotalkan dulu berapa jumlahnya, nanti baru per ininya, per nilai buku saham. Misalkan perusahaan A 300 dibagi 27,25 dikali 10% atau dikali ROA-nya. Nanti sampai beres ketemulah 10,5 ya. Terus yang ketiga, kalau kalian pengen menggunakan nilai pasar saham. Nah, di sini kalian juga bisa, menjumlahkan terlebih dahulu, terus nanti masing-masing berapa tadi bobotnya ya, dikali, ROA-nya dari masing-masing perusahaan. Nah, nanti dari sini kalian bisa simpulkan. Nah, nanti kan akan keluar yang namanya median ya. Median itu adalah nilai nilai apa? Nilai tengah ya. Kalau kalian udah belajar statistik, nilai tengah. Ada 8, 9, 10, 12, dan 13. Nah, dari sini kita lihat nilai tengahnya atau kita bisa lihat dari nilai modus. Modus itu adalah nilai yang sering keluarnya. Nah, dari sini modusnya angka berapa yang paling banyak? 8, 9, 10, 12, atau 13? 12. 12, sebanyak 3 kali. Berarti di sini, untuk rata-rata industrinya, ya, untuk ROA itu adalah 12% gitu, atau kalau kita pakai modus berarti 11% ya, gitu. Nah, ini mah penentuan aja sih untuk menghitung analisis, rata-rata industri ya.
Ini berarti untuk pemilihan angka yang dijadikan rata-rata industri itu kalau dari perhitungan yang tadi ROA rata-rata industri adalah sekitar 10 sampai 12 ya. Dari mediannya 10, dari modusnya adalah 12. Berarti itu range-nya dari 10% sampai 12% ya. Oke, udah selesai. Jadi ini nanti ada tugasnya. Nanti kalian kerjakan aja karena minggu depan kan insya Allah kebagian untuk onsite ya nanti dikumpulkan aja pas di minggu depan ya. Gitu nanti dikerjakan. Nah ini juga ada perhitungannya ya. Nanti dibuat dan dihitung untuk laporan common size-nya untuk PTA dan juga PTB ya gitu. Oke, selanjutnya ini ada di chapter 11, kita akan membahas mengenai kinerja keuangan. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materinya? Bisa dipahami nggak sejauh ini? Bisa, Ibu. Bisa. Yang lain? Aman Ibu. Aman. Jadi udah tahu bedanya ya, kalau laporan common size itu kayak gimana? Hilda gimana kalau common size itu? Menghitung persentasenya, Bu, Menghitung persentase dari mana? Dari masing-masing dari akun masing-masing akun. atau pos-pos yang ada di laporan Laporan keuangan. Bagian kalau neraca berarti apa? Aset. Ya, apalagi? Ya, aset, liabilitas, Dan ekuitas. kalau di laba rugi berarti pos-pos akunnya ada apa aja? Di laba rugi, pendapatan, dan bebannya. Ya, pendapatan dan beban atau penjualan dan beban ya. Oke, kalau arus kas berarti pos Arus atau kas, akunnya pendanaan, yang pertama kalau diurutkan berarti yang pertama selain sebelum pendanaan adalah operasi, terus yang kedua pendanaan, yang ketiga dan investasi ya gitu. Oke, terus kalau untuk definisi dari cross sectional sendiri dari Tri gimana? Lebih ke perbandingan dari satu perusahaan dan perusahaan lain, rasionya gitu misalnya. Dari satu perusahaan antara satu perusahaan Iya, dengan perusahaan lain yang belum beres sejenis yang ruang lingkupnya sama. sejenis ya atau sama ya atau homogen ya gitu itu yang cross sectional. Kalau time series dari Hariman sendiri gimana kesimpulannya? Lebih ke perbandingan laporan keuangan tapi berdasarkan waktu tapi berurutan waktunya. Berdasarkan runtun waktu ya gitu. Jadi membandingkan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan ya antar waktu ke waktu ya dan harus lebih dari satu waktu. Oke. Terus yang terakhir apa? Fitya? Ada Fitya? Ada, Bu. Nah, untuk Fitya kira-kira dari tadi yang udah dibahas, kalau kita lihat dari trennya, itu kan nanti time series itu kan akan menghasilkan suatu tren atau grafik ya. Nah, yang kamu tahu kira-kira tren itu ada yang kayak gimana aja kondisinya? Kenaikan dan penurunan nilai perusahaan gitu. Tren kenaikan, tren penurunan, terus ada lagi nggak? Yang gabungan dari itu apa namanya? Yang naik turun, naik turun, naik turun, gitu namanya apa? Hah? Naik turun, naik turun. Tadi yang gambarnya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini. Apa tuh? Fluktuatif ya. Terus kalau yang cuman garis lurus terus apa tuh? Kondisinya kayak gimana berarti perusahaannya? Mengalami kenaikan, Bu. Enggak, lurus terus, lurus gitu sejajar. Jadi dia nggak naik, nggak turun, nggak fluktuatif. Satu lagi ada yang lurus banget. Apa tuh namanya? Jadi dia nggak bergerak gitu. Kayak gini lah kalau di mana? Kalau digambarin mah nggak bisa sih, nggak bisa gambar. Gimana kira-kira? Yang bentuknya lurus gitu, lurus kayak gini nih bentuknya.
Dia nggak naik, dia nggak turun, terus dia juga nggak naik dan turun gitu. Apa istilahnya? Hah? Apa? Konstan. Ya, konstan atau stabil. Jadi dia nggak naik, nggak turun, terus juga nggak ada fluktuatif ya gitu. Ya udah, paling dari saya itu aja sih untuk yang materi pertemuan 10 ini ya. Kayak selanjutnya mungkin bisa kita bahas di materi yang mengenai analisis kinerja keuangan untuk di pertemuan 11 ya. Ini saya tutup dulu, kita lanjut aja ya.